Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fayaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah, para pedagang, para pengunjung, para karyawan yang diberkahi oleh Allah, kita masih berada di hadis yang ke-19 pada pertemuan yang kedua. Saya tidak membacakan dari awal tapi hanya melanjutkan hadisnya yang akan kita bahas ya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah annal ummata, bahwa seandainya semua umat, lawijtama'at ala ayyanfa'uka bisyai'in, jikalau seorang kaum, sekelompok kaum itu berkumpul agar dia memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bisyai', qad katabahu Allahu lak, maka tidak akan bermanfaat sedikit pun melainkan apa yang sudah Allah tetapkan. Wa ini jitama'u ala ayyadurruka, dan seandainya sekelompok kaum itu berkumpul untuk memberikan bahaya kepadamu, memberikan mudarat kepadamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika, maka tidak akan terjadi kecuali atas apa yang telah Allah tetapkan. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, ya, sebab pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Artinya qada dan qadar itu sudah Allah tetapkan. Saya masih melanjutkan pada kalimat idza sa'alta fas'alillah ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Meskipun kewajiban kita untuk berikhtiar, harus berusaha, itu harus kita lakukan tuh. Kalau kita sakit, itu kita berobat. Niat kita berobat itu bukan karena obat itu yang menyembuhkan kita. Kita berobat itu bukan berarti dokter itu mampu menyembuhkan kita, tidak. Tetapi kita berobat itu kita niatkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Kalau kita sakit dianjurkan kita berobat. Ada pertanyaan, Ustadz, bukankah sakit itu takdir dari Allah? Betul, sakit itu takdir dari Allah. Lalu kenapa kita harus berobat kalau sakit itu takdir dari Allah? Ketika kita mendapatkan sakit, memang itu takdir dari Allah. Tapi kenapa kita harus berobat? Untuk mencari takdir Allah yang lebih baik daripada takdir yang sudah Allah tentukan. Jadi kita ini memang harus mengambil asbab atau sebab. Kita lapar, Pak. Itu nggak cukup dengan berdoa, ya Allah saya lapar, kenyangkan saya. Nggak cukup dengan begitu. Tetapi kita harus mencari nafkah, kita harus berikhtiar. Jadi ada sebab yang memang harus kita ambil. Makanya dalam pembahasan ilmu kalam, Pak, pembahasan teologi, itu ada paham yang disebut dengan paham Jabariyah, Pak. Paham Jabariyah ini menitik beratkan pada takdir manusia. Mohon maaf, menitik beratkan pada takdir atau ketentuan dari Allah. Ini paham Jabariyah nih. Saya maksiat takdir Allah, saya berzina takdir Allah. Jadi kalau ditanya oleh kelompok Jabariyah, kenapa engkau berzina? Kata kelompok Jabariyah, saya berzina ini takdir dari Allah. Nah, itu paham Jabariyah. Ini tidak boleh kita ikuti. Karena ini sudah melenceng dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada paham Qadariyah tuh. Kalau paham Qadariyah itu dia menitik beratkan pada usaha atau ikhtiar manusia tuh. Artinya seseorang ini berhasil atau tidak itu tergantung pada usaha manusia. Kalau dia pengen kaya, dia harus berusaha.
Kalau kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada kalanya kita mengambil asbab, ada kalanya kita berikhtiar, ada kalanya kita menyerahkan segala urusan itu kepada Allah. Makanya beberapa kali saya sampaikan tuh motivator-motivator tuh, ya kalau mau ngisi motivator, kalimatnya jangan begini. Siapa yang kerja keras, siapa yang rajin, pasti sukses, pasti kaya. Enggak juga, Pak. Ya mohon maaf tuh pemulung-pemulung itu, Pak, itu kan keluar jam 2 malam. Ya, itu kadang sudah keluar tuh. Pulang-pulang itu sudah larut malam. Dia kalau dibilang rajin, dia lebih rajin daripada kita. Tetapi secara penghasilan ya dia lebih kecil daripada kita. Nah, jadi tidak melulu ikhtiar kita itu pasti berhasil. Nah, jadi jangan selalu mengikuti siapa yang kerja keras pasti sukses, pasti berhasil. Orang yang pengen berhasil, orang yang pengen sukses, dia harus kerja keras. Tetapi hasilnya itu serahkan kepada Allah. Nah, jadi ketika kita sakit, kita berobat, itu sebetulnya kita sedang ikhtiar, sedang berusaha. Tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Kita ini kan kerja, cari nafkah. Pada hakikatnya rezeki itu sudah Allah jamin tuh. Pada hakikatnya rezeki itu sudah Allah siapkan. Tetapi secara zahir kita harus mengambil sebab untuk mendapatkan rezeki. Ya kita harus berikhtiar. Ada yang dengan dagang, ada yang kerja di kantor dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kalau kita minta tolonglah kepada Allah. Maknanya apa? Setiap urusan-urusan yang kita kerjakan, kita sandarkan semuanya kepada Allah. Kita lagi macet masalah ekonomi, itu silahkan pinjam uang. Ya ada bab namanya bab tolong menolong ya. Kalau tidak keliru dalam fikih namanya ariyah tuh bab tolong menolong. Itu silahkan. Tetapi sandarkan segala sesuatunya itu kepada Allah. Kita berobat ke dokter, kita hanya ikhtiar. Dokter itu memberikan obat hanya sebagai sebab salah satu jalan kesembuhan kita. Kalau dokter bisa menyembuhkan, seharusnya orang yang datang ke dokter pasti sehat. Tetapi ada yang sudah beberapa kali datang ke dokter tapi belum sehat juga. Itu maknanya segala usaha kita sandarkan semua kepada Allah. Ini terjadi pada Nabi Musa. Dalam riwayat Nabi Musa itu melakukan perjalanan. Kemudian Nabi Musa terkena sakit. Berdoa, ya Allah saya tertimpa sakit. Kata Allah, wahai Musa, engkau ambil daun itu dan engkau gunakan daun itu sebagai obat. Ya, akhirnya dipetik oleh Nabi Musa daun itu, Nabi Musa berobat dengan daun itu dan sembuh. Di perjalanan berikutnya Nabi Musa menderita sakit yang sama. Tapi Nabi Musa langsung mengambil daun itu dan diminum oleh Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, ya Allah, saya menderita sakit yang sama yang pernah terjadi pada saya. Tetapi ketika saya berobat dengan obat yang sama, tetapi kenapa kali ini sakitnya tidak hilang? Apa kata Allah? Hai Musa, ketika engkau tertimpa penyakit yang pertama, engkau menyandarkan bahwa yang memberikan kesembuhan itu adalah aku. Tetapi ketika engkau tertimpa penyakit yang kedua, kali ini engkau lupa bahwa engkau langsung bersandar pada daun yang menyembuhkan itu. Padahal yang menyembuhkan itu hakikatnya adalah aku. Nah, jadi kita boleh Pak minta tolong kepada sesama, silakan. Tetapi sandarkan segala urusan kita itu kepada Allah. Kalau kita minta tolong, minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini dalam tafsir Ibnu Katsir kata Imam Ibnu Abbas, nuwahhidu wa nakhafu wa narju ya Rabbana la ghairaka. Hanya kepadamu kami mengesakanmu, hanya kepadamu kami takut dan hanya kepadamu lah kami berharap tuh. Jadi segala cita-cita kita, usaha kita, harapannya kita sandarkan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in kata Ibnu Abbas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, minta tolong, hanya minta tolong kita kepada Allah ala ta'atika wa ala umurina kullaha. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan dan hanya kepadamu lah segala urusanmu itu aku serahkan. Makanya tuh ada doa dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Doa yang beberapa pernah sempat saya baca di sini ya. Allahumma ya muyassir kulli asir. Wahai zat yang maha memudahkan atas segala kesulitan. Wa ya jabira kulli kasir. Wahai zat yang menguatkan orang-orang yang patah hati. Wa ya sahiba kulli farid. Yang menemani mereka yang berada dalam kesendirian. Wa ya mughniya kulli faqir. Wahai Allah zat yang maha memberikan kekayaan kepada yang fakir.
Ya, makanya nanti ada istilah fakir, ada istilah miskin tuh Pak. Dalam bab zakat itu ada istilah fakir, ada istilah miskin tuh. Kalau fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Orang yang tidak punya pekerjaan tetap dan penghasilannya tidak mencukupi, itu fakir. Kalau miskin itu orang yang punya pekerjaan tetap tetapi penghasilannya tidak mencukupi. Kalau fakir tadi tidak punya pekerjaan tetap. Ya. Karena dia tidak punya pekerjaan tetap, maka dia juga tidak punya pemasukan yang tetap dan bahkan tidak mencukupi. Kalau miskin dia masih punya usaha, masih punya pekerjaan, tetapi tidak mencukupi juga ya. Wa yamuqu yaqul lidhaif wa aizat, yang menguatkan mereka yang lemah. Wa ya'manna kulli makhif, zat yang memberikan rasa aman dari segala ketakutan. Yassir alaina kulla asir, permudahlah ya Allah segala urusan, segala kesulitan saya ya. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, wahai Allah yang tidak membutuhkan penjelasan panjang lebar, hajatuna ilaika katsir, hajat kami, keperluan kami kepadamu banyak, wa anta alimum biha wa basir ya, dan engkau maha tahu dan maha melihat tuh. Makanya Allah punya sifat itu al-muhsi ya. Ini dalam al-muhsi itu yang maha menghitung tuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat dari Allah la tuhsuha, engkau tidak mampu menghitung jumlahnya nih. Ini enggak pakai kata hisab nih, enggak pakai kata hasib. Ya ada hasibul jalil, tapi Allah pakai kata al-muhsi. Al-muhsi itu maha menghitung, tapi menghitung termasuk sampai yang detail, yang kecil, Pak. Jadi Allah itu menghitung sampai segala urusan-urusan yang detail itu Allah hitung tuh. Al-Muhsi itu Pak. Kita mau bangun rumah Pak. Kita butuh pasir tuh. Itu bisa kita takar tuh berapa truk kita membutuhkan pasir untuk membangun rumah. Tapi butiran pasir itu nggak bisa kita hitung berapa jumlah butiran itu Pak. Kita makan nasi, itu bisa kita takar Pak, berapa sendok, 3 sendok, 5 sendok. Tetapi butiran nasi itu yang gak bisa kita hitung tuh. Makanya Allah punya sifat al-muhsi ya. Sampai yang detail, yang dikit saja itu Allah hitung. Nah makanya hidup yang nikmat itu, hidup yang kita menyandarkan diri kepada Allah Pak ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Hidup ini kalau dibilang capek memang capek Pak. Rasulullah itu manusia mulia, beliau juga merasakan capek Pak. Makanya hidup kita di dunia ini Pak, itu kita pasti capek. Karena kita hidup di dunia ini seperti seorang musafir. Musafir itu artinya orang yang sedang melakukan perjalanan. Namanya orang yang sedang melakukan perjalanan. Sebagus apapun kendaraan yang kita pakai, semewah apapun kendaraan yang kita gunakan, kita pasti merasakan capek. Maka kita hidup di muka bumi ini, kita pasti akan merasakan capek. Punya uang capek, enggak punya uang capek Pak. Dulu kita belum menikah capek, sudah menikah kita capek. Belum punya pekerjaan capek, sudah punya pekerjaan capek. Punya anak capek, enggak punya anak capek. Kenapa? Karena kita ini seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Kita berada di alam dunia dan akan menuju alam-alam yang berikutnya yang harus kita tempuh. Ada kalanya kita melewati jalan yang menanjak dan menurun. Ada kalanya kita melewati jalan yang rusak. Tapi ada saatnya juga kita melewati jalan yang bagus. Begitulah dalam hidup Pak. Ada kalanya kita disayang orang, disanjung orang. Tapi ada kalanya kita difitnah, dicaci maki, disakiti. Begitulah hidup kita. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita sedih. Tetapi hidup yang paling nikmat itu adalah ketika kita menjalani kehidupan ini dengan bersandar kepada yang maha menciptakan kehidupan ini. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi minta tolong kita kepada Allah. Makanya kata Allah, "A'attakhidhu min dunillahi alihatan iyuridni rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yanqidun." Itu dalam surah Yasin tuh. Mengapa manusia engkau menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain aku? Yang kalau aku ingin memberikan celaka kepada manusia tidak ada yang bisa menolongnya. Atau kalau aku ingin memberikan bahagia kepada manusia niscaya tidak ada yang bisa menghalangi. Itu ayat itu dimulai dengan a'attakhidhu min dunillah tuh Pak.
Itu kalau Al-Quran bertanya apa seperti wa ma adraka ma lailatul qadar, ya, tahukah engkau apa itu malam qadar? Atau Allah bertanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau siapa itu yang mengingkari agama, yang mendustakan agama? Itu Allah sedang memberikan pelajaran tuh. Itu dalam kitab Ibnu Katsir redaksi seperti itu namanya istifham ingkari wa taubih wa taqri'. Ya, jadi pertanyaan itu mengandung jawaban dan mengandung celaan juga kepada orang-orang yang dia minta tolong kepada selain Allah, Pak. Kita kan biasanya ya ada beberapa orang yang kalau mau hajatan tuh, Pak, dia cari pawang-pawang hujan tuh, ya. Termasuk mau ada motor GP itu di Mandalika tuh, ya, dia datangkan perempuan yang katanya dia ini bisa menghentikan hujan. Makanya dia punya remote namanya remote sakti tuh. Ya, itu tinggal dipencet aja hujan bisa turun tuh. Itu si akal-akalan dukun, Pak, ya. Allah katakan tuh, "Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah." Hai Muhammad, ya Rasulullah, katakan, ya, siapa yang memberikan perlindungan di daratan dan di lautan tuh kecuali kalau bukan aku tuh. Jadi dia jangankan menahan hujan, Pak, menahan air kencingnya saja dia tidak bisa. Apalagi suruh menahan hujan itu. Ya, ini kan kadang mau hajatan, kita cari pawang hujan nih. Ya, kita cari pawang hujan, ditambah kata dukunnya, ya, cari celana dalam katanya. Celana dalamnya celana dalam perawan. Ya, ternyata masih hujan juga, ternyata orangnya salah mencuri. Ini yang dicuri bukan celana dalam perawan, celana dalam nenek-nenek itu, Pak, ya. Janganlah kita datang pada kemusyrikan begitu. Itu Nabi, Pak, pernah didatangi oleh orang Baduy. Ketika Rasulullah didatangi oleh orang Baduy lagi khutbah, Pak, itu orang Baduy bilang, orang Baduy itu ketika Rasulullah lagi khutbah, nah itu dia bilang begini, Pak, kepada Rasulullah. Ya Rasul, hasil tanaman kami rusak, dagangan kami rusak, kami tertimpa kemarau yang begitu panjang tuh. Ya Rasulullah, tahaddamal bina wa ghariqal mal. Fada'allahu lana, ya Rasul, harta kami binasa, tanaman mati, hewan mati, kekeringan, kelaparan. Berdoa untuk kami supaya Allah turunkan hujan tuh. Lalu Nabi berdoa supaya minta diturunkan hujan tuh, Pak. Akhirnya terjadi hujan selama 6 hari berturut-turut, Pak, dari Jumat ketemu Jumat tuh. Jumat itu orang Baduy datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hujan enggak berhenti-berhenti, banjir ya Rasulullah. Berdoalah. Lalu Rasulullah berdoa dengan doa nih, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami aja, jangan di tempat kami. Jadi kita berdoa, ya Allah, nih turunkan hujan di sekitar kami saja, jangan di tempat kami. Itu boleh, Pak. Itu boleh. Itu boleh kita bermohon, ya Allah, besok saya mau hajatan, ya Allah. Mohon ya Allah, ya, jangan turunkan hujan di tempat kami, turunkan hujan di sekitar kami. Itu boleh. Itu dianjurkan itu boleh. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita sudah datang ke dukun supaya tidak terjadi hujan, akhirnya suruh nyiapin ini nyiapin itu, terjadi praktek kemusyrikan, jangan. Maka guru kami mengatakan, memang kenapa kalau ada hujan, hujan itu berkah. Ya, hujan itu berkah. Adapun terjadi banjir segala macam, itu terjadi bukan karena salah hujannya, Pak. Karena faktor manusianya yang merusak alam, Pak. Tempatnya air dibangun gedung, maka terjadilah banjir. Itu kita nikmatin saja, Pak. Itu kan hasil ulah tangan perbuatan kita. Sampai sini aja deh dulu. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau nggak ada baru kita lanjut. Ada. Oh iya. Iya, silakan, Pak. Assalamualaikum. Iya. Iya.